Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Kusumawardana. Dalam video ini, saya akan membahas tentang analisis defleksi balok dengan dua metode, yaitu yang pertama adalah metode integral dan yang kedua adalah metode momen area. Pada kali ini, yang pertama akan saya bahas metode integral terlebih dahulu. Pada metode integral terdapat teori balok elastis, di mana pada contoh balok tumpuan sederhana berikut, nilai dx jika diperbesar akan seperti berikut, di mana pada tumpuan ini diberi beban merata searah gravitasi akan menimbulkan sebuah lendutan yang negatif menuju ke arah bawah. Lalu ada hubungan momen kurvatur, yaitu 1 per rho sama dengan M per EI. Untuk defleksi kecil berlaku hubungan 1 per rho sama dengan d theta per dx sama dengan d kuadrat v per dx kuadrat. Persamaan defleksi balok yang akan digunakan pada video ini adalah d kuadrat v per dx kuadrat sama dengan m per ei kuadrat, di mana E itu adalah modulus elastisitas dan I itu momen inersia. Lalu untuk integral satu kali itu untuk memperoleh rotasi, dan integral yang kedua itu untuk memperoleh defleksi. Lalu terdapat juga kondisi batas, di mana pada peletakan sendi dan roll itu V-nya sama dengan 0, tetapi tidak dengan rotasi, karena tidak untuk peletakan sendi dan roll tidak mampu menahan rotasi. Lalu untuk peletakan jepit, V sama dengan 0, theta sama dengan 0, karena pada peletakan jepit mampu menahan rotasi. Lalu ada perjanjian tanda di mana defleksi dan rotasinya sebagai berikut. Jika kurva lendutannya ke arah atas, itu berarti defleksinya adalah positif. Sebaliknya, jika ke arah bawah, defleksinya negatif. Untuk rotasi, jika arahnya berlawanan dengan jarum jam, maka rotasinya adalah positif. Jika searah jarum jam, rotasinya adalah negatif. Lalu untuk tahapan perhitungan defleksi metode integral sebagai berikut. Ini adalah tahapan yang paling umum, di mana terkadang setiap soal yang berbeda ada beberapa tahapan yang tidak terlalu perlu untuk diikuti. Tapi ini adalah tahapan yang paling umum, yaitu yang pertama kita akan menggambar kurva elastis balok dan sumbu koordinat arah X sebagai berikut. Lalu akan menentukan kondisi batas seperti yang dijelaskan tadi. Lalu kita akan menghitung gaya dalam momen sebagai fungsi dari X. Lalu ada persamaan integral. Lalu hitung nilai konstanta berdasarkan kondisi batas. Lalu ada persamaan rotasi dan defleksi. Lalu yang terakhir adalah perhitungan defleksi pada titik yang ditinjau atau gambar defleksi sepanjang balok. Untuk contoh soal yang pertama, di mana ada tumpuan sederhana diberi beban merata penuh 1 ton dan panjang panjang baloknya adalah 2 meter dengan EI 3,2 kali 10 pangkat 6 ton cm². Pada urutannya tadi, kita akan menggambar kurva elastis balok dan sumbu koordinat arah X seperti ini. Lalu kondisi batas, karena peletakannya ada sendi dan roll, di mana X pada peletakan sendi A, X sama dengan 0, V sama dengan 0, lalu peletakan
roll di B sama dengan X sama dengan L, V sama dengan 0. Lalu selanjutnya dilakukan perhitungan gaya dalam momen sebagai fungsi dari X, di mana perletakan RA dan RB, rumus persamaannya sebagai berikut, lalu momennya persamaannya sebagai berikut dan disederhanakan menjadi Hi per 2 dalam kurung Lx min X kuadrat. Lalu nilai momen yang telah disederhanakan ini akan dimasukkan ke persamaan M per EI. Akan menghasilkan nilai atau persamaan Hi per 2 EI dalam kurung Lx min X kuadrat. Kita akan melakukan pengintegralan 1 kali untuk mendapatkan rotasi dan 2 kali untuk mendapatkan defleksi. Kita sudah mendapatkan persamaan 1,1 dan 1,2 untuk rotasi dan defleksinya. Lalu dilakukan perhitungan konstanta berdasarkan kondisi batas, di mana kondisi batas yang tadi sebagai berikut ini, di mana X sama dengan 0, V sama dengan 0, itu disubstitusikan ke persamaan 1, 2. Mendapatkan nilai C2 sama dengan 0. Sama halnya dengan roll pada titik B, disubstitusikan ke persamaan 1, 2, mendapatkan nilai C1 sama dengan min HL pangkat 3 per 24 EI. Lalu untuk persamaan rotasi dan defleksi. Persamaan rotasi yaitu dengan cara mensubstitusikan C1 persamaan 1, 1, didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk defleksi, substitusikan C1 dan C2 ke persamaan 1, 2. Setelah didapatkan persamaan rotasi dan defleksi, dapat dilakukan perhitungan defleksi pada titik yang ditinjau. Pada soal ini, titik yang ditinjau adalah setengah L. Lalu dimasukkan nilai X sama dengan setengah L pada persamaan rotasi dan defleksi. Didapatkan hasil rotasi X setengah L sama dengan 0 dan defleksi X disebutkan dengan X setengah L sama dengan X sama dengan setengah L, yaitu didapatkan hasil defleksinya 2,55 cm. Lalu untuk contoh yang kedua, yaitu sama seperti contoh yang ke-1, tapi ada perbedaan di mana yang pertama tadi diberi beban merata penuh, sekarang diberi beban terpusat pada bentang tengah sebesar 1 ton. Langkah-langkahnya adalah kita akan melakukan perhitungan gaya dalam momen sebagai fungsi dari X, di mana RA dan RB-nya mempunyai persamaan sebagai berikut. Didapatkan nilai momennya, yaitu P per 2 dalam kurung L min X. Lalu, pada tahap persamaan integral ini sama seperti yang contoh pertama, di mana nilai M per EI-nya diintegralkan. Yang untuk integral yang pertama mendapatkan rotasi dan integral kedua mendapatkan defleksi. Dapat diamati sebagai berikut. Lalu kita akan melakukan perhitungan nilai konstanta berdasarkan kondisi batas, di mana pada persamaan 2, 2, itu persamaannya sebagai berikut. Substitusikan X sama dengan 0, V sama dengan 0, ke persamaan 22, didapatkan nilai C2 sama dengan 0. Begitu juga dengan roll B, X sama dengan L, V sama dengan 0, disubstitusikan ke persamaan 22, didapatkan nilai C1 min PL kuadrat per 6 EI. Lalu selanjutnya, untuk tahap persamaan rotasi dan defleksi,
Substitusikan nilai C1 ke persamaan 21 dan substitusikan nilai C1 dan C2 ke persamaan 22. Lalu setelah dilakukan substitusi ke persamaan rotasi dan defleksi, dapat dilakukan perhitungan defleksi pada titik yang ditinjau. Titik yang ditinjau adalah 1/4 L pada soal ini, di mana nilai X sama dengan 1/4 L dimasukkan ke dalam persamaan rotasi dan defleksi. Didapatkan nilai untuk rotasi 600 pangkat min 2 radian dan defleksinya 1,106 sekian pangkat kali 10 pangkat min 6 cm. Lalu untuk contoh yang ketiga, yaitu ada balok cantilever dengan diberi beban merata penuh sebesar 1 ton dengan panjang baloknya adalah 2 meter dengan EI 2,5 kali 10 pangkat 10 ton cm kuadrat. Yang pertama kita akan menentukan kondisi batasnya, yaitu pada tumpuan peletakan jepit di titik A, X-nya sama dengan 0, θ-nya sama dengan 0, X sama dengan 0, V-nya juga sama dengan 0. Lalu dilakukan perhitungan gaya dalam momen sebagai fungsi dari X sebagai berikut ini, lalu diintegralkan untuk M per EI-nya sebagai berikut ini. Lalu dilakukan perhitungan nilai konstanta berdasarkan kondisi batas pada persamaan 31. Kondisi batas untuk peletakan jepit ini, X sama dengan 0, θ sama dengan 0, dan X sama dengan 0, V sama dengan 0. Namun, pada X sama dengan 0 dan θ sama dengan 0 disubstitusikan ke persamaan 31, dan untuk X sama dengan 0, V sama dengan 0 disubstitusikan ke persamaan 3. Didapatkan nilai C1 0 dan C2 0. Persamaan rotasi dan defleksi. Substitusi C1 ke persamaan 31 didapatkan nilai persamaan rotasinya sebagai berikut, dan substitusi C1 dan C2 ke persamaan 32 didapatkan nilai defleksinya sebagai berikut. Lalu dapat dilakukan perhitungan defleksi pada titik yang ditinjau, di mana titik yang ditinjau pada soal ini adalah X sama dengan L. Nilai X sama dengan L dimasukkan ke persamaan rotasi dan defleksi, didapatkan nilai yang dapat diamati sebagai berikut ini. Lalu kita akan masuk ke contoh yang terakhir pada metode integral. Pada dasarnya contoh yang keempat ini tumpuan jepit sama dengan contoh yang ketiga, namun perbedaannya diberi beban terpusat pada ujung balok sebesar 1 ton. Sama seperti contoh yang 1, 2, dan 3 dilakukan penentuan kondisi batas di mana pada peletakan jepit X sama dengan 0, θ sama dengan 0, lalu ada X sama dengan 0, V sama dengan 0. Hitung gaya dalam momen sebagai fungsi dari X, di mana MX-nya adalah X min 2. Lalu dilakukan persamaan pengintegralan M per EI-nya, dilakukan pengintegralan 1 kali mendapatkan rotasi dan 2 kali mendapatkan defleksi, maka didapatkan persamaan 41 dan 42. Lalu dilakukan perhitungan nilai konstanta berdasarkan kondisi batas. Kondisi batas untuk X0, θ0 disubstitusikan ke persamaan 41, dan untuk X0, V0 disubstitusikan ke persamaan 42. Didapatkan nilai C1 dan C2 masing-masing adalah 0. Lalu dilakukan perhitungan pada persamaan rotasi dan defleksi, di mana substitusi C1 ke persamaan 41 didapatkan persamaan rotasinya sebagai berikut, dan substitusi C1 dan C2 ke persamaan 42 didapatkan persamaan defleksi sebagai berikut.
Lalu dilakukan perhitungan defleksi pada titik yang ditinjau, di mana titik yang ditinjau pada soal ini adalah X 1,5 meter. X 1,5 meter dimasukkan ke persamaan rotasi dan defleksi, maka didapatkan nilai rotasi 0,44 radian dan nilai defleksinya adalah 2,16 cm negatif. Lalu kita akan masuk ke analisis defleksi balok pada metode momen area atau luas momen. Terdapat teorema momen area. Sama seperti metode integral tadi, terdapat hubungan momen kurvatur di mana 1 per rho sama dengan M per EI. Lalu nilai 1 per rho itu sendiri itu sama dengan d theta per dx, sehingga d theta sama dengan M per EI dx. Pada perhitungan momen area ini dilakukan perhitungan pada kurva M per EI, di mana persamaan d theta sama dengan M per EI dx itu adalah yang ditunjuk kursor ini, sepanjang dx. Lalu untuk menghitung nilai defleksinya tentu saja dilakukan pengintegralan dari A sampai B. Jadi integral A ke B d theta sama dengan integral A ke B M per EI dx, sehingga didapatkan theta BA sama dengan integral A ke B M per EI dx. Di mana nilai theta BA itu adalah perpanjangan dari titik B berpotongan dengan titik A, di mana titik B mempunyai tan B dan titik A mempunyai tan A. Untuk teorema yang pertama, yaitu perubahan sudut rotasi pada kurva elastis antara dua titik sama dengan luas di bawah kurva M per EI ada antara dua titik tersebut. Tanda positif theta BA diukur berlawanan jarum jam dari tan A ke tan B. Berlawanan jarum jam dari tan A ke tan B. Untuk negatif, di mana theta BA diukur searah jarum jam dari tan A ke tan B. Lalu, terdapat nilai dari d theta sama dengan M per EI dx, terdapat nilai dt sama dengan x d theta. Lalu d theta sama dengan x M per EI dx. Di mana bukan d theta, tapi dt, di mana dt tadi adalah sama dengan integral dari A ke B x M per EI dx. Lalu didapatkan persamaan TBA sama dengan X bar integral A ke B M per EI dx, di mana tanda positif TBA diukur dengan titik B di atas tan A. Lalu ada tanda negatif TBA diukur dengan titik B di bawah tan A. Jika positif, maka titik B-nya akan di atas tan A. Jika negatif, maka titik B-nya akan di bawah tan A. Lalu untuk teorema yang kedua, yaitu perpindahan vertikal dari suatu titik pada kurva elastis
titik B terhadap garis singgung titik yang lain, titik A, sama dengan luas di bawah kurva M per EI antara kedua titik tersebut terhadap titik yang dicari perpindahannya, yaitu titik B. Lalu terdapat tahapan perhitungan yang umum sebagai berikut. Namun pada setiap pengerjaan soal tentu saja tidak selalu mengikuti secara rinci atau secara urut tahapan-tahapan yang umum berikut. Langsung saja masuk ke contoh soal yang pertama, di mana ada perletakan sendi dan rol diberi beban merata penuh sebesar 1 ton dengan panjang baloknya adalah 2 meter. Dengan EI sama dengan 3,2 kali 10 pangkat 6 ton cm². Yang pertama adalah dilakukan penggambaran diagram M per EI. Lalu tidak lupa juga ada reaksi perletakan RA dan RB dengan persamaan sebagai berikut. Lalu ada didapatkan momen dengan persamaan Q per 2 dalam kurung LX min X kuadrat. Lalu untuk nilai momen ini dimasukkan ke kurva ini, kurva M per EI, di mana M per EI sama dengan Q per 2 EI dalam kurung LX min X kuadrat. Lalu kita akan menentukan titik acuan dan titik yang akan dicari rotasi dan defleksinya. Kita akan mencari rotasi di titik C sebagai acuannya. Lalu kita akan, ini kan membentuk segitiga dari A, tan A ke B, membentuk segitiga siku. Jadi ini ditarik ke sini agar lebih jelas, di mana terdapat theta A, L, dan TBA. Untuk theta C, rotasi di C, kita akan melakukan pencarian theta C sama dengan theta A min theta CA, di mana theta A dapat dicari dengan sebenarnya theta A ini adalah tan A, di mana theta A ini adalah tan depan per samping. Jadi theta A itu TBA per L min theta CA. Untuk defleksi di C, sama seperti yang tadi juga membentuk segitiga siku-siku, di mana terdapat nilai TBA, lalu ada L, di sini ada L setengah juga, terus terdapat nilai delta C aksen yang membagi dua segitiga tersebut. Untuk mencari nilai delta C aksen sebagai pencarian nilai defleksi pada soal ini adalah rumusnya sebagai berikut. Delta C aksen min TCA sama dengan TBA per 2 min TCA. TBA per 2 ini didapat dari di mana delta C itu pasti nilainya adalah setengah dari TBA. Lalu pada persamaan TBA tadi diintegralkan sebagai berikut, menghasilkan nilai TBA sama dengan IL pangkat 4 per 24 EI. Lalu ada juga TCA diintegralkan sebagai berikut, mendapatkan nilai TCA sama dengan IL pangkat 3 per 24 EI. Untuk TCA adalah diintegralkan sebagai berikut, dari nilai A sampai C, jadi setengah kurva, di mana kita akan mencari X barnya sepanjang apa dari C ini ke titik beratnya. Namun perlu dilakukan pencarian X0 dengan persamaan sebagai berikut, sehingga dihasilkan 5L per 16. Untuk mendapatkan nilai X tentu saja adalah setengah dari L min X0,
mendapatkan hasil 3L per 16. Jadi dapat dilakukan pencarian untuk TCA tadi, karena X barnya sudah diketahui, TCA adalah nilainya sama dengan 3 HL pangkat 4 per 384 EI. Lalu kita dapat melakukan perhitungan rotasi atau defleksi pada titik yang dicari. Pada soal ini titik yang dicari adalah pada tengah bentang, yaitu L per 2. Nilai X sama dengan L per 2 dimasukkan ke persamaan 1, di mana didapatkan nilai theta C sama dengan 0, berarti nilai rotasinya adalah 0. Untuk persamaan 1, 2, dimasukkan nilai X sama dengan L per 2 pada persamaan defleksinya delta C, mendapatkan nilai 2,55 cm negatif. Untuk contoh yang kedua, dilakukan penggambaran menggunakan gambar sebagai berikut. Dengan soal sebagai berikut, hitung rotasi di titik A dan B serta defleksi di titik C, di mana P1 sama dengan 1 ton, L sama dengan 2 meter, dan I sama dengan 2,5 kali 10 pangkat 6 ton cm kuadrat. Untuk soal ini, analisisnya adalah tumpuan sederhana dengan balok sepanjang L diberi beban terpusat 1 ton. L-nya adalah 2 meter. Pertama, dilakukan perhitungan momen lentur di titik C akibat beban yang bekerja pada balok sebagai berikut. Ini adalah momen di titik C. Lalu, lukiskan diagram momen yang diperoleh sehingga dapat diketahui luas momen yang terdapat sepanjang batang. Seperti ini. Selanjutnya, dapatkan sudut kemiringan atau rotasi dan defleksi dengan bantuan garis singgung pada batang yang melentur. Seperti ini. Untuk mengetahui besar sudut kemiringan rotasi theta A dan defleksi delta C dapat dilakukan dengan membuat garis singgung AB1 di titik A sehingga diperoleh jarak B1. Atau juga disebut dengan TBA di titik B. Di titik C dapat diperoleh C1, C1, C2, di mana C1, C2 itu adalah TCA dan C2. Lalu kita dapat menghitung jarak ini dengan mengevaluasi luas diagram momen reduksi dan menerapkan teorema luas momen. Yang pertama, dilakukan perhitungan luas diagram momen reduksi dari A ke B sebagai berikut. Lalu kita akan menghitung jarak B1 atau TBA. Lalu dengan demikian, sudut kemiringan atau rotasi theta A sama dengan rumus tangensial, yaitu TBA dibagi dengan panjang balok. Untuk balok yang pada soal ini adalah simetris, jadi
torsi pada titik A simetris dengan torsi pada titik B, cuma yang membedakan adalah arah jarum jam yang memutar, di mana pada titik A itu negatif, pada titik B itu positif. Lalu dilakukan perhitungan jarak C1 sebagai berikut. Lalu luas diagram momen reduksi dari A ke C lalu jarak C1 C2 sebagai berikut. Dengan demikian defleksi di titik C adalah sebagai berikut. Lalu yang terakhir adalah menghitung torsi dan defleksi, di mana torsi A sama dengan torsi B, yaitu PL kuadrat per 16 EI, disubstitusikan nilai-nilai yang tersedia pada persamaan ini, didapatkan hasil 0,001 radian. Begitu juga dengan AC, maka didapatkan hasil 0,06 cm. Lalu pada soal yang ketiga, untuk gambarnya sebagai berikut. Maaf, terjadi kesalahan di mana ini gambarnya seharusnya di atas setelah cantilever ini, tapi tidak apa-apa, tidak mempengaruhi perhitungannya. Untuk soal yang ketiga, yaitu balok cantilever diberi dengan beban merata penuh sebesar Hi 1 ton dan L-nya 2 meter. Pada soal disuruh untuk hitung rotasi di titik B dan C atau theta B dan theta C, serta defleksi titik B dan C atau delta B dan delta C dengan Hi sama dengan 1 ton, sama dengan L sama dengan 2 meter, EI sama dengan 2,5 peng 10 pangkat 6 ton cm kuadrat. Lalu langkah pertama adalah hitung momen lentur di titik A dan C akibat beban yang bekerja pada balok sebagai berikut. Lukiskan diagram momen yang diperoleh sehingga dapat diketahui luas momen yang terdapat di sepanjang batang. Seperti ini. Selanjutnya, hitung sudut kemiringan defleksi atau torsi theta dan defleksi atau delta dengan bantuan garis singgung pada batang yang melentur di masing-masing titik yang ditinjau sepanjang bidang sebagai berikut. Lalu pada perhitungan theta B dan delta B, untuk torsi dan defleksi pada titik B adalah pada torsi B, sudut defleksi yang dibuat oleh garis singgung di titik A dan B itu luas diagram momen reduksi dari A ke B dengan persamaan sebagai berikut, dan delta B persamaannya sebagai berikut. Untuk torsi dan defleksi pada titik C, torsinya persamaannya sebagai berikut. Maaf, ini harusnya persamaannya paling bawah ini menggunakan yang paling sederhana.
dengan delta C-nya sebagai berikut. Lalu kita dapat menghitung torsi dari defleksi, di mana pada perhitungan torsi B dan torsi B tentu saja memasukkan persamaan 31 dan 33. Mendapatkan hasil untuk torsi B dan torsi C masing-masing 0,53 radian dan 0,4 radian. Sama halnya seperti delta B dan delta C, dimasukkan nilai-nilai yang ada, disubstitusikan ke persamaan tersebut, mendapatkan nilai masing-masing 8,94 kali cm, 8,94 cm dan 5 cm. Lalu untuk contoh yang terakhir yaitu contoh 4, gambarnya sebagai berikut. Sebagai berikut ini. Kita disuruh untuk menghitung torsi di titik B dan C atau theta B dan theta C serta defleksi titik B dan C atau theta B dan theta C. Yang pertama kita akan lakukan adalah hitung momen lentur di titik A dan titik C akibat beban yang bekerja pada balok sebagai berikut. Lalu terdapat pula kita dianjurkan untuk melukiskan diagram momen yang diperoleh sehingga dapat diketahui luas momen yang terdapat di sepanjang batang. Untuk gambarnya sebagai berikut. Selanjutnya, hitung sudut kemiringan atau rotasi theta dan defleksi delta dengan bantuan garis singgung pada batang yang melentur di masing-masing titik ditinjau sepanjang batang sebagai berikut. Jadi ditinjau pada sebagai berikut dengan garis bantu yang ini dapat diamati. Lalu untuk perhitungan rotasi dan defleksi titik B, untuk rotasinya sebagai berikut dan defleksinya sebagai berikut. Lalu untuk rotasi dan defleksi pada titik C dapat diamati. Rotasi C-nya adalah sebagai berikut dan delta C-nya sebagai berikut. Pada contoh soal yang keempat ini tidak terdapat angka-angka sehingga untuk mencari rotasi dan defleksi pada titik B, C, cukup berhenti sampai di sini saja. Nah, begitulah analisis dengan analisis defleksi balok dengan dua metode, yaitu metode integral dan metode momen area yang telah disampaikan tadi. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.